saya Marcella Milka Timothy dari kelas 72 dan nomor absen saya 25. Halo semuanya, nama saya Desaka, nomor absen 9 dan dari kelas 72. Perkenalkan, nama saya Michael dari kelas 72, aku absen nomor 28. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 8, hari ini kami mau membuat eksperimen kapal selam sederhana dengan prinsip gaya apung dan massa jenis. Oke, saya akan menjelaskan hal lain tentang kapal selam. Kapal selam dilengkapi dengan tangki pemberat. Perbedaan kapal selam dengan kapal-kapal lainnya adalah kapal selam bisa masuk ke dalam lautan dan mengapung di atas permukaan air. Sementara kapal-kapal lainnya hanya bisa mengapung di atas air. Sebelum kita menjelaskan apa itu kapal selam, pertama saya akan menjelaskan apa proses pengapungan suatu benda dulu. Nah, pengapungan benda dapat terjadi karena massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, jika ini terjadi, ini berarti volume bendanya lebih tinggi daripada massa jenis atau massanya. Berikutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari kapal selam. Nah, jadi kapal selam itu punya sebuah tangki, namanya tangki pemberat. Terus kita juga perlu tahu ya, ada 4 cara kerja dari kapal selamnya. Yang pertama itu mengapung, kedua menyelam, ketiga itu melayang, lalu yang keempat itu kembali ke permukaan. Jadi yang pertama itu mengapung ya. Dari kapal selam itu tangki pemberatnya dia diisi penuh dengan udara. Nah, itu bikin kerapatan atau massa jenis dari kapal selam itu menurun dan bikin gaya apungnya jadi lebih besar, ngedorong si kapal selamnya itu. Yang kedua cara kerjanya adalah menyelam. Nah, jadi kalau kapal selam mau menyelam, udaranya itu dikeluarkan dulu dari ventilasi atas, lalu air laut tuh baru masuk lewat ventilasi atau lubang bagian bawah. Nah, karena air masuk, jadi alhasil kerapatan atau massa jenis dari si kapal selam itu meningkat dan akhirnya dia berat lalu tenggelam. Nah, berikutnya itu ada yang namanya melayang, atau maksudnya tuh posisinya tidak terlalu atas, tidak terlalu bawah. Itu maksudnya airnya itu diisi setengah di tangki pemberat. Makanya dia itu kerapatan atau massa jenisnya bisa sama dengan massa jenis air laut. Lalu yang paling terakhir itu proses kembali ke permukaan. Jadi kapal selam itu dia tangki pemberatnya mengeluarkan atau memompa air keluar. Lalu udara bertekanan tinggi kembali dimasukkan sehingga massa jenisnya turun dan kembali ke gaya apungnya membawa si kapal selam kembali ke atas. Itu saja. Massa jenis suatu benda adalah perbandingan seberapa berat suatu benda, yaitu antara massa yaitu berat benda dengan volume suatu benda. Jika massa jenis suatu benda itu semakin tinggi, maka benda tersebut semakin berat. Panaskan paku dengan korek api. Lubangi tutup botol menggunakan paku yang sudah dipanaskan. Selanjutnya, lubangkan botol plastik di beberapa titik menggunakan paku yang tadi masih panas. Tempelkan pemberat seperti koin ataupun baterai kepada botol plastik menggunakan lakban. Lemkan balon dan juga selang dengan lakban hitam, lalu hubungkan pada botol. Dapat disimpulkan bahwa pengapungan suatu benda dapat ditentukan dengan jika massa jenisnya lebih rendah atau lebih banyak daripada air. Jadi dari percobaan kapal selam ini, saya dapat merefleksikan bahwa kapal selam sudah dibuat oleh perancangnya dengan sangat kompleks. Begitu juga kita manusia diciptakan oleh Allah sedemikian rupa untuk melakukan pekerjaannya. Lalu refleksi yang bisa saya dapatkan dari hasil semua nilai, yaitu bukan menciptakan segala sesuatunya dengan sangat detail.
rute yang Tuhan ciptakan itu sangat-sangat berdampak kepada kehidupan sehari-hari manusia. Kapal selam dilengkapi dengan berbagai alat-alat yang lengkap untuk berselam dalam lautan dan berlayar di atas lautan seperti tangki pemberat dan lain-lainnya. Jadi dari eksperimen ini saya dapat merefleksikan bahwa kapal selam itu dibuat secara kompleks. Karena jika kapal selam dibuat dengan salah, kapal selam dapat tenggelam. Tapi kalau kapal selam dibuat secara kompleks, jadi kapal selamnya bisa mengapung.